bulan 1 2026 banjir lagi Bonalumban. Bonalumban kayu banjir besar kali. Banjir lagi guys, ini bakalan naik lagi nih airnya. Udah 1 meter. Ada sebagian udah di loteng. 1 meter. Bakalan bertambah lagi. Ya Allah, bawas disuruh bayar main. Wih, bayar. Jom bawas doon. Ya Allah, nangirimon. Kejadian hari ini guys, tanggal 2 Januari 2026, banjir lagi ya guys. Oke guys, nyataan aku guys. Mak, dalam kaya. Oh. Alah, anak kucing. Bapak Ibu, siang hari ini hujan deras. Kami sedang gotong royong di gereja. Ya, airnya melimpah lagi. Tembok-tembok yang dibuat oleh beko semuanya rubuh. Ini gereja juga jadi banjir. Tergenang lagi. Tapi tidak apa-apa asal temboknya tidak rubuh. Semuanya. Ini bencana banjir kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Hujan deras yang mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah sungai besar meluap dan merendam permukiman warga di berbagai kecamatan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2026, dan hingga saat ini masih menyisakan dampak serius bagi masyarakat terdampak. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah berada di Kecamatan Tuka, Badiri, dan sekitarnya. Luapan Sungai Aek Lopian menjadi pemicu utama banjir yang merendam rumah warga dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 cm hingga mendekati 1 meter di beberapa titik rendah. Air bah masuk ke dalam rumah,
merusak perabotan, serta memaksa warga menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, banjir menyebabkan puluhan warga terjebak di dalam rumah mereka sejak dini hari. Akses jalan terputus akibat genangan air dan arus yang cukup deras. Petugas gabungan dari Brimob Polda Sumatera Utara, TNI, BPBD, dan relawan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Menggunakan perahu karet, petugas mengevakuasi warga satu persatu, termasuk anak-anak, lansia, dan perempuan. Sedikitnya 45 hingga 46 warga berhasil dievakuasi ke posko pengungsian darurat. Mereka dievakuasi dalam kondisi selamat meskipun sebagian mengalami kelelahan dan shock akibat banjir yang datang secara tiba-tiba. Petugas medis turut disiagakan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan kepada para pengungsi. Sementara itu, di Kecamatan Badiri, luapan Sungai Aek Lopian juga merendam permukiman warga di Kelurahan Lopian. Air menggenangi jalan utama desa, menyebabkan aktivitas warga lumpuh total. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas, sehingga distribusi logistik sempat terhambat. Beberapa warga memilih bertahan di rumah dengan membuat penghalang seadanya, sementara lainnya mengungsi ke rumah kerabat dan tempat ibadah. Tidak hanya merendam rumah, banjir juga berdampak pada lahan pertanian dan perkebunan warga. Sawah dan kebun yang berada di bantaran sungai terendam air, memicu kekhawatiran akan gagal panen. Para petani mengaku belum dapat memastikan kerugian, namun kerusakan tanaman diperkirakan cukup besar jika genangan berlangsung lama. Menurut keterangan warga setempat, hujan dengan intensitas tinggi turun sejak malam hingga dini hari. Debit air sungai meningkat sangat cepat, sehingga warga tidak sempat menyelamatkan banyak barang. Banjir kali ini disebut lebih besar dibandingkan kejadian sebelumnya, terutama di wilayah yang berada di dataran rendah dan dekat aliran sungai. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui BPBD menetapkan status siaga darurat banjir dan terus melakukan pemantauan kondisi cuaca. Posko pengungsian didirikan di beberapa titik strategis, dilengkapi dengan logistik dasar seperti makanan siap saji, air bersih, selimut, dan obat-obatan. Dapur umum juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Aparat keamanan bersama relawan masih bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi banjir susulan. Mengingat perakiraan cuaca yang masih menunjukkan potensi hujan lebat, masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di bantaran sungai dan daerah rawan banjir. Warga juga diminta segera melapor jika terjadi kenaikan debit air secara signifikan. Selain evakuasi dan penanganan darurat, pemerintah daerah juga mulai melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan pasca banjir dapat tepat sasaran. Infrastruktur yang rusak, seperti jalan desa dan jembatan kecil, juga mulai diidentifikasi untuk segera diperbaiki setelah air surut. Hingga laporan ini disampaikan, belum ada laporan korban jiwa akibat banjir di Tapanuli Tengah. Namun, kerugian material diperkirakan cukup besar, mengingat ratusan rumah terdampak dan aktivitas ekonomi warga terhenti sementara waktu. Sekolah-sekolah di beberapa wilayah juga diliburkan demi keselamatan siswa. Banjir yang terjadi di Tapanuli Tengah ini kembali menjadi pengingat akan tingginya risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Utara, khususnya saat musim hujan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat memperkuat upaya mitigasi, termasuk normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase, guna meminimalkan dampak banjir di masa mendatang. Sementara itu, masyarakat berharap bantuan segera disalurkan secara merata dan proses pemulihan dapat berjalan cepat. Bagi para pengungsi, keselamatan dan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama hingga mereka dapat kembali ke rumah masing-masing. Demikian laporan banjir terkini dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2026. Kondisi di lapangan masih terus dipantau, dan perkembangan terbaru akan kami sampaikan pada laporan berikutnya.